Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan pelajaran matematika bagian 6. Kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Baiklah, sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Yuk kita lanjutkan. Baiklah, kita mulai. Pada perkalian pecahan kali ini kita akan mempelajari dua jenis ya. Yang pertama, perkalian pecahan biasa. Yang kedua, perkalian berbagai bentuk pecahan. Baiklah, kita langsung mulai. Pertama kita akan belajar dulu tentang perkalian pecahan biasa. Perhatikan, Ibu langsung kasih contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Hasil dari 1/4 dikali 3/5 adalah titik. Nah, perhatikan jawabannya. Ketika pelajaran yang lalu, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, itu kalian kan harus memperhatikan penyebutnya ya. Ketika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Tetapi pada perkalian, hal itu tidak berlaku. Pada perkalian itu langsung dihitung. Di sini kita lihat tadi soalnya 1/4 dikali 3/5. Nah, dihitungnya bagaimana? Langsung ya. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka 1 dikali 3 per 4 dikali 5. Hasilnya yaitu 3/20. Gitu ya. Jadi hasil dari 1/4 dikali 3/5 yaitu 3/20. Kita beralih ke contoh soal kedua. Hasil dari 5/8 dikali 7/10 sama dengan titik-titik. Ya, jawabannya bagaimana? Langsung saja kita kalikan. Pembilang dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Jadi, 5 dikali 7 per 8 dikali 10. Hasilnya adalah, tadi 5 dikali 7 itu 35, hasilnya 8 dikali 10 itu hasilnya 80. Jadi, hasil dari 5/8 dikali 7/10 yaitu 35/80. Nah, setelah itu sudah selesai. Sudah sebetulnya bisa sampai situ, tapi ini karena angkanya masih besar, masih bisa kita sederhanakan. Nah, sederhanakannya masih ingat nggak bagaimana cara menyederhanakan? Ya, dibagi dengan angka yang sama, baik pada penyebut maupun pada pembilang. Di sini 35 kita bagi 5 bisa. Maka yang 80 juga kita harus bagi 5 ya. 35 dibagi 5 itu hasilnya 7, 80 dibagi 5 yaitu hasilnya 16. Jadi hasil akhirnya setelah disederhanakan yaitu 7/16. Maka hasil dari 5/8 dikali 7/10 adalah 7/16. Gitu ya. Ya, berikutnya kita lanjutkan. Perkalian berbagai bentuk pecahan. Kita lihat contoh pertama. 3/1/5 dikali 3/4 sama dengan titik-titik. Perhatikan bentuk pecahannya di sini berbeda-beda. Ada yang pecahan campuran dan juga pecahan biasa. Yang pecahan campuran yaitu 3/1/5. Maka kita akan rubah dulu, kita samakan pecahan bentuknya. Ya, pecahan campurannya kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 3/1/5. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, penyebut dikalikan dengan bilangan bulat, lalu ditambahkan dengan pembilangnya. Ya, di sini 5 dikali 3 ditambah 1/5. Ingat ya, penyebutnya tetap di bawah per 5. Hasilnya adalah 16/5. Nah, setelah disamakan, bisa kita langsung hitung ya. 3/1/5 itu tadi sudah berubah menjadi 16/5. Maka kita langsung hitung 16/5 dikali 3/4. Nah, kalau sudah sama-sama pecahan biasa, kita langsung hitung. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 16 dikali 3 hasilnya 48. Per 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Nah, sudah ketemu ya, 48/20. Karena angkanya masih besar, maka kita sederhanakan. Dengan caranya dibagi dengan angka yang sama.
Di sini 48 kita bisa bagi dengan 4. Nah, jika 48 dibagi dengan angka 4, maka yang 20-nya, penyebutnya, juga harus dibagi dengan angka 4 ya. Sama-sama dibagi dengan angka 4. 48 dibagi 4 hasilnya 12, 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nah, sudah ya. Nah, kemudian kita perhatikan pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Ya, bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. Maka kita bisa sederhanakan dengan cara dirubah menjadi pecahan campuran kembali. 12 dibagi 5 hasilnya 2 dan bersisa 2. Ya, karena 5 kali 2 itu 10, jadi sisanya 2 ya. Jadi hasilnya setelah disederhanakan 12 per 5 itu hasilnya adalah 2 per 5. Nah, maka hasil dari 31 per 5 dikali 3 per 4 adalah 2 per 5. Begitu ya. Nah, perhatikan contoh kedua. Contoh kedua ini ada bentuk soal pecahan biasa dengan desimal ya. 3 per 5 itu pecahan biasa dikali 1,2 itu desimal sama dengan titik-titik. Nah, dengan soal ini kita bisa mengerjakan dengan dua cara ya. Bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa semuanya atau kita rubah menjadi desimal semua. Nah, kita coba kerjakan dengan cara pertama dulu, yaitu merubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Di sini angka 1,2 yang merupakan desimal, kita rubah menjadi 12 per 10. Masih ingat kan bagaimana itu bisa berubah menjadi 12 per 10? Ya, 1,2-nya kita tulis, ya, komanya kita hilangkan, dijadikan pembilang, jadi 12 per 10. Kenapa per 10? Karena, perhatikan, di belakang koma ada satu angka, ya, jadi per 10. Hasilnya 1,2 adalah 12 per 10. Jika sudah berubah menjadi pecahan biasa, kita bisa langsung hitung ya. 3 per 5 dikali 12 per 10, hasilnya adalah 3 dikali 12 sama dengan 36, 5 dikali 10 sama dengan 50. Nah, setelah ini sudah selesai, sudah dihitung. Kemudian kita perhatikan angkanya masih besar, maka kita akan sederhanakan ya. Kita akan bagi dengan angka yang sama. Di sini kita bagi 2 ya. Dibagi dengan angka 2. Maka 36 dibagi 2 hasilnya 18, sedangkan 50 dibagi 2 hasilnya 25. Gitu ya. Jadi 3 per 5 dikali 1,2 hasilnya adalah 18 per 25. Berikutnya kita akan menghitung dengan cara kedua. Ya, kita perhatikan soalnya 3 per 5 dikali 1,2 sama dengan titik-titik. Tadi sudah kita ketahui di sini bentuk pecahannya berbeda, ada pecahan biasa dan juga desimal. Kalau tadi cara yang pertama kita merubah desimal menjadi pecahan biasa, sekarang kebalikannya, kita merubah pecahan biasa menjadi desimal. Jadi yang kita rubah itu 3 per 5 ya. Masih ingat syaratnya pecahan desimal? Ya, syarat supaya menjadi pecahan desimal, pecahan biasanya penyebutnya harus per 10, per 100, atau per 1000. Ya. Di sini angkanya penyebutnya tuh 5. 5 kita kalikan supaya menjadi yang terdekat itu per 10 ya. 5 dikali 2 bisa menjadi 10. Nah, karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya angka 3 juga harus dikali 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Hasil dari 3 per 5 sama dengan 6 per 10 ya. Kemudian jika sudah menjadi 6 per 10, maka kita bisa langsung jadikan desimal. 6 per 10 sama dengan 0,6. Jika sudah sama, kita akan hitung. Langsung hitung ya, karena sudah sama. Menghitungnya bagaimana? Kita hitung dengan perkalian bersusun ke bawah. Masih ingat perkalian seperti ini? Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Kita perhatikan. 0,6 dikali 1,2. Kita hitung dari bagian bawah kanan. Ya, kita hitung dari yang paling belakang. Paling belakang dikalikan ke atas. 2
dikali 6 terlebih dahulu, hasilnya adalah 12. 12 itu angka 2-nya disimpan di bawah, angka 1-nya disimpan di atas. Kemudian angka 2 dikali 0. Hasilnya 2 dikali 0 itu 0, sedangkan tadi masih ada yang disimpan 1. Jadi ditambahkan 1. Maka hasilnya 1. Berikutnya kita pindah ke depannya, angka 1. 1 dikalikan 6, nah jadi dikalikan dengan yang paling belakang dulu ya. 1 dikalikan 6 hasilnya 6, kemudian maju ke depan. 1 dikali 0 hasilnya 0. Nah kita tulis itu ya. Kemudian setelah itu kita jumlahkan ya, bagian bawahnya kita jumlahkan. 1 tidak ada temannya turun, 1, 2, angka yang paling belakang dulu, 2 tidak ada temannya langsung turun. Jadi angka 2, 1 ditambah 6 hasilnya 7, 0 juga tidak ada temannya langsung turun. Jadi hasilnya adalah 072. Tapi perhatikan, desimal, ketika menghitung perkalian desimal, perhatikan di soalnya. Di soalnya itu seluruh dari soal itu ya, seluruhnya itu ada berapa angka di belakang koma. Di sini 0,6 ada satu angka, dan 1,2 ada satu angka, maka jumlahnya adalah ada 2 angka di belakang koma ya. Maka kita akan menentukan harus ada angka di belakang koma. Tadi hasilnya 076, maka kita berjalan dari belakang 2 angka ya. Angka 2, angka 7. Maka koma kita taruh di depan angka 7. Jadi hasil dari 3/5 dikali 1,2 adalah 0,72. Baiklah, berikutnya kita lihat contoh ketiga. 5/8 dikali 24% sama dengan titik-titik. Nah, perhatikan di sini ada pecahan biasa dan persen. Ya. Semua soal itu intinya satu, harus disamakan dulu bentuk pecahannya. Di sini 24% kita rubah menjadi pecahan biasa. Jadi berapa? Ya, 24% sama dengan 24/100. Setelah itu langsung kita hitung. 5/8 dikali 24/100 sama dengan, ya 5 dikali 24 hasilnya 120, sedangkan 8 dikali 100 hasilnya adalah 800. Kemudian setelah itu, perhatikan angkanya masih besar, kita sederhanakan. Kita bagi 10 ya, 120 dibagi 10, kemudian 800 juga dibagi 10. 120 dibagi 10 itu hasilnya 12. 800 dibagi 10 itu hasilnya 80. Masih bisa disederhanakan lagi, masih bisa dibagi lagi ya. Kita bagi 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 80 dibagi 4 hasilnya 20. Gitu ya. Jadi setelah menjadi 3/20 itu sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Maka hasil dari 5/4 dikali 24% sama dengan 3/20. Ya, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan tentang perkalian pada pecahan, berikut ini Ibu berikan latihan soal untuk menguji kemampuan kamu seberapa banyak pemahaman yang telah kalian dapatkan dari materi yang telah Ibu sharing. Ya, silakan kalian kerjakan, nanti jangan lupa dikirimkan hasilnya melalui WA ya. Ya, demikian tadi penjelasan tentang materi perkalian pada pecahan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.